manajemen masjid, ya, wakaf dan manajemen masjid di Jogokarian, Yogyakarta, ya. Nah, ini kalau kita lihat logonya, ya, logonya masjid. Sebenarnya masjidnya kecil, tapi kelihatannya di gambarnya besar sekali, ya. Atasnya itu bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa Jogokarian. Kemudian di bawahnya tahun 1966 itu adalah pendirian masjidnya. Ya, jadi masjidnya dibangun tahun 1966, ya. Kalau Alitisom tahun 1980-an, ya. Nah, kemudian lantai duanya 1900 atau tahun 2000-an lah, ya. Karena saya eh, itu baru didak saja, ya. Tahun 97 ketika saya pindah ke Budi Agung itu lantai duanya baru didak. Ya. Nah, ini dia tahun 66, ya. Jadi setahun setelah peristiwa Gestapo, ya, G13 PKI. Kemudian wah, bahasa Arab, nah lalu di bawahnya bahasa Indonesia, ya, Masjid Jogokarian Yogyakarta. Jadi ada tiga bahasa, ya, ada tiga bahasa untuk jadi nama masjid, ya. Kalau Alitisom kita perlu bikin bahasa Sundanya nggak? Masjid Alitisom. Ya, persoalannya Alitisom itu sudah bahasa Arab, ya, jadi tidak bisa disundain, ya. Nah, kalau Jogokarian kan memang bahasa Jawa, ya. Jadi memang ada aksara Jawanya gitu, ya, Jogokarian. Nah, eh, para santriwan dan santriwati sekalian, ya, bagaimana sebenarnya profil Masjid Jogokarian ini, ya? Ini berawal daripada sebuah langgar, ya. Langgar, tahu nggak langgar, ya? Kalau Pak Musin tahu langgar itu, Pak Musin, ya. Nah, jadi sholat di langgar, nah, langgar itu maksudnya surau, ya, maksudnya musola, ya. Berawal daripada sebuah langgar kecil di kampung pinggiran selatan Yogyakarta. Jadi ini di kampung pinggiran selatan Jogja. Masjid Jogokarian terus berusaha membangun umat dan mensejahterakan masyarakat. Ya, jadi bayangkan, ya, kalau selama ini kita berpikir masjid itu tempat orang menyumbang, ya, tapi sekarang masjid itu kalau di Jogokarian, masjid itu tempat orang membantu masyarakat, ya, membantu masyarakat untuk melaksanakan usaha, ya. Nah, jadi logo Masjid Jogokarian terdiri daripada tiga bahasa, tadi sudah saya bahas. Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, dan ada bahasa Jawa, ya. Nah, ini adalah wujud dari semangat kami, kata mereka, untuk menjadi Muslim yang saleh seutuhnya tanpa kehilangan akar budaya. Ya, jadi semangat untuk menuliskan bahasa Jawa itu supaya mereka tahu betul akar budaya mereka adalah budaya Jawa, ya. Jadi tidak lupa dengan akar budaya mereka. Nah, karena mereka memang punya aksara Jawa, ya. Kalau yang lainnya, kalau di Sumatera itu ada aksara namanya eh, aksara Arab Melayu, ya. Jadi aksara Arab Melayu itu dulu saya kecil-kecil ketika saya dulu di madrasah, ya. Saya dulu SD, sekolah dasar, sekolah siang, lalu sekolah paginya madrasah gitu, ya. Nah, madrasah itu kita dulu belajar Arab Melayu. Jadi Arab Melayu itu kita menulis bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, dengan tulisan Arab, dengan aksara Arab, ya. Saya beri contoh misalkan kalau kita menulis yang gitu, ya, yang, itu huruf ya gitu, ya, huruf ya, terus ain, yang, ya, terus dikasih titik tiga di atas ain itu, ya. Nah, jadi semuanya seperti itu misalnya, ya. Ah, kalau tulis nama saya misalkan Henry misalnya, ya, itu huruf H, nun, huruf dal, ya, kemudian huruf ro, lalu huruf ya, gitu, ya. Nah, jadi itu adalah Arab Melayu, ya, Arab Melayu yang di Sumatera itu sangat populer, ya. Itu sangat populer dalam membuat bahasa, ya. Nah, kalau di Jawa kan dia memang sudah punya budaya, ya, hurufnya pun sudah huruf Pallawa, ya, maka kemudian
dia menjadi budaya sendiri, ya. Nah, ini profil. Jadi kalau kita mau lihat sejarahnya seperti apa ya, kenapa namanya tiga bahasa? Karena mereka ingin tidak lupa pada budaya mereka. Nah, asal nama Masjid Jogokarian. Nah, ini kan biasanya kan nama masjid itu kan biasanya At-Taqwa ya, Al-I'tisom ya kan. Terus apa lagi? Eh, An-Nur ya, gitu-gitulah biasanya ya. Tapi ini kok namanya Jogokarian gitu ya. Nah, jadi ada sejarahnya. Jadi sejak masjid dibangun sudah banyak usulan nama terhadap masjid yang tengah dalam proses pembangunan yang dimulai pada 20 September 1966 di Kampung Jogokarian. Ya, jadi masjid ini mengambil nama kampung, ya. Jadi kampungnya Jogokarian, lalu masjidnya Masjid Jogokarian. Jadi mengambil nama dari kampung, ya. Jadi kalau misalkan kita misalkan kampungnya Sukadamai ya, nah Masjid Sukadamai kira-kira gitulah, ya. Nah ini juga begitu. Nah bahkan hingga hari ini masih selalu saja ada orang yang mempertanyakan tentang nama masjid. Kok namanya Jogokarian gitu ya, yang terletak di tengah-tengah kampung ini. Tetapi para pendiri dan perintis dakwah di Jogokarian telah sepakat memberi nama masjid ini dengan nama Masjid Jogokarian gitu ya. Jadi memang mereka sudah sepakat memberi namanya sesuai dengan nama kampung ya. Ini kesepakatan para pendiri dan perintis ya. Nah, sekarang kita lihat apa argumennya ya. Nah, pertama berdasarkan sunnah Rasulullah ya, ketika memberi nama masjid yang pertama beliau dirikan di kampung Kuba, Madinah, diberi nama juga Masjid Kuba. Ya. Jadi Masjid Kuba itu masjid yang terletak di kampung Kuba, nah gitu ya, di Madinah. Jadi Kuba itu bukan di kota Madinah, dia di luar kota Madinah, nama kampungnya Kuba. Nah diberi nama Masjid Kuba, gitu ya. Jadi bukan Masjid An-Nur, bukan Masjid At-Taqwa, tapi dengan masjid tempatnya. Demikian pula dengan masjid yang dibangun di kampung Bani Salamah, juga dikenal sebagai Masjid Bani Salamah. Ya, nah hanya karena ada peristiwa peralihan arah kiblat, maka masjid tersebut lebih kenal dengan Masjid Kiblatain. Ya, jadi Masjid Kiblatain itu namanya dulunya adalah Masjid Bani Salamah. Kenapa? Karena dibangun di kampung Bani Salamah, gitu ya. Nah, jadi memang ada apa namanya? Ada argumennya, ada alasannya kenapa Masjid Jogokarian disebut namanya sebagai nama tempat ya, Jogokarian. Nah, yang kedua, masjid diharapkan memiliki wilayah yang jelas. Dengan nama Masjid Jogokarian seperti nama kampungnya, maka otomatis masjid telah memiliki wilayah teritorial. Nah, ya, jadi dia punya fokus kerjaan. Jadi garapan kerjaannya fokus kepada Kampung Jogokarian. Bagaimana mensejahterakan masyarakat Kampung Jogokarian. Itu aja. Jadi tidak kemana-mana. Ya, makanya program ekonominya pun itu dikhususkan bagi masyarakat Jogokarian. Jangan sampai ada masyarakat di Jogokarian itu yang tidak makan. Jangan sampai ada masyarakat di Jogokarian itu yang tidak bisa usaha. Kira-kira begitu. Jadi dia fokus, garapannya fokus bagaimana menggarap Kampung Jogokarian. Ya. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, masjid ini perkat dan pemersatu masyarakat Jogokarian yang sebelumnya terkotak-kotak dalam aliran politik dan gerakan politik di masa-masa pergerakan sebelum peristiwa 1965. Ya, jadi memang daerah Kampung Jogokarian ini itu adalah yang syarat dengan G30S ya. Jadi ketika saya ngobrol dengan Dewan Suronya Ustadz Jazir ya, beliau mengatakan di sini dulu banyak ya apa ya korban ya, kemudian banyak juga peristiwa-peristiwa itulah ya G30S itu sehingga perlu adanya dibuat masjid yang mempersatukan aliran-aliran politik itu ya. Nah, Masjid Jogokarian ini bisa menjadi alat pemersatu umat dan masyarakat berbasis kultur Kampung Jogokarian sehingga proses islah masyarakat segera berlangsung melalui masjid ya.
pasca terbebasnya masyarakat di masa-masa demokrasi liberal yang berpuncak tragedi 30 SPKI. Ya. Jadi memang kalau kita lihat PKI ini di Jawa luar biasa ya, apalagi di Madiun ya, di Ponorogo aja itu kiai-kiainya itu dibantai ya, luar biasa mengerikan ya. Nah, jadi itu adalah asal nama ya, kenapa namanya Masjid Jogokarian. Nah, kemudian apa visi dan misinya? Nah, ini ya, para jamaah sekalian, visinya adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, lahir batin yang diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di masjid. Ya, jadi memang mereka dari awal-awal sudah membuat masjid sebagai pusat, masjid sebagai center. Nah, gitu ya. Pokoknya semua kegiatan di masjid. Nah, kira-kira gitulah. Ya. Nah, ini semangat ini yang mau kita tiru ini di Masjid Al Ittisom. Ya. Jadi kegiatan berpusat di masjid, baik itu kegiatan ekonomi, ya, baik itu kegiatan sosial, ya. Nah, itu berpusatnya di masjid, ya. Nah, adapun misinya adalah pertama menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, ya. Makanya kita buat sebanyak-banyaknya kegiatan di masjid, ya. Kita buat banyak-banyak, ya. Ah, ada TPQ, ah, ada pesantren, ya. Nah, nanti ada rumah rumah jodoh ya, tak ya. Apa? Rumah ta'aruf ya yang belum jadi ya. Nah, ini karena kita lagi nunggu momen ini untuk rumah ta'aruf karena udah banyak yang daftar ya, tapi kita belum lampu hijau ya karena beberapa kendala teknis ya. Kemudian apa lagi? Majelis taklim ya. Lalu pokoknya apalah kita buat berpusatnya di masjid ya. Yang kedua, memakmurkan kegiatan ubudiyah di masjid. Nah, ini kegiatan ibadah ya. Nah, kita ramaikan masjid dengan zikir, apalagi sebentar lagi Ramadan ya. Kita ramaikan masjid dengan sholat tarawih, dengan tadarus, dengan zikir, dengan itikaf ya. Pokoknya ramai masjid. Dan uniknya kalau di Masjid Jogokarian ini itu ada namanya Kampung Ramadan ya. Jadi selama 1 bulan jalan di depan masjid itu ditutup ya, dibuat tenda, lalu dibuat kayak lampion-lampion gitu ya, semarak sekali dan cukup panjang ya. Tadi saya lihat itu mungkin ada 100 meter itu ya panjangnya ya. Nah, cuman kalau kita terapkan di Alkisum tidak mungkin ya. Kita tutup jalan ya karena jalan depan kita itu jalan utama ya. Paling mungkin yang kita tutup jalan yang ke arah portal itu ya, yang ke arah portal, yang tempat parkir mobil itu ya, yang dekat orang jual kebab itu paling mungkin itu karena udah di portal ya, itu paling mungkin kita pasang teratak gitu ya, kita semarakkan dengan lampu-lampu lampion, lampu hias gitu. Lalu di bawahnya kita buat apa namanya penyewaan untuk orang yang jualan takjil ya. Jadi walaupun hujan dia nggak kena hujan gitu nanti ya. Itu tolong nanti apa bagian divisi usaha menganalisis itu ya. Kira-kira kalau kita buat itu berapa biayanya gitu ya nanti, dan seperti apa nanti kita punya pemasukan dari orang-orang yang dagang ya, dagang takjil selama sebulan ya. Nanti kita sewakan saja. Jadi kita buka siapa yang mau jualan takjil silahkan ya di sini sebulan sewanya berapa gitu ya. Dan kalau banyak yang nyewakan ya ramai juga ya. Jadi masjid kita ramai gitu. Yang ketiga, menjadikan masjid sebagai tempat rekreasi rohani. Nah, ya, jadi rekreasi rohani, ya. Nah, ini mereka buat di masjid itu ada spot-spot foto ya. Seperti saya foto ini kan spot foto ini dibuat, ya. Nah, kalau di Alitisom di mana kita membuat spot fotonya itu? Ya, itu perlu dipikirkan juga itu ya. Nah, spot foto yang indah, yang bagus, orang datang bisa foto-foto di situ. Ya, dengan background yang cantik lah, ya. Yang keempat, menjadikan masjid sebagai tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat. Nah, ya. Nah, ini berarti masjid itu menyediakan berbagai keahlian ya. Kalau di Tangerang, saya pernah
beberapa kali mengisi kajian di sana, bahkan khutbah Jumat ya. Namanya Masjid Rahmatan lil Alamin ya. Nah, di masjid itu ada fasilitas eh, pemeriksaan kesehatan oleh dokter secara gratis ya. Tapi tidak tiap hari, dia berapa hari dan hanya berapa jam ya. Mungkin 2 minggu sekali dan hanya 1 jam. Lalu ada praktek psikolog, jadi orang-orang yang stres gitu ya. Nah, di situ ada dibuka praktek psikolog, lalu datang dan itu juga tidak tiap hari ya, tapi sekali seminggu dengan waktu 1 jam dan banyak lagi ya ahli-ahli yang didatangkan di situ untuk tempat jamaah merujuk berbagai persoalan ya, baik itu kadang-kadang persoalan rumah tangga ya, persoalan ekonomi, persoalan macam-macam lah ya. Nah, yang kelima, menjadikan masjid sebagai pesantren. Nah, ini yang sudah kita laksanakan ya, menjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat. Ya, alhamdulillah kita pesantren Al Itisom basisnya di masjid ya, basisnya di masjid meskipun kita punya banyak kegiatan di tempat yang lain ya. Wabil khusus rihlah ya. Nah, motonya adalah dari masjid membangun umat ya, dari masjid membangun umat. Ya, nanti juga kita juga perlu juga pikirkan ya visi misi kita dengan moto kita ya. Kita belum punya visi misi ini ya. Ya, Sanaliti Som ini ya. Kita harus rumuskan visi misi dengan moto kita mungkin nanti di rapat kerja 2025 lah ya. Untuk kita merencanakan 2026 ini kita lebih agak serius untuk membuat visi misi dan moto kita ya. Nah, bagaimana dengan manajemen masjidnya? Ini ya, ini beberapa saja yang saya ambil, tidak semua ya. Pertama ATM beras ya. Jadi kalau selama ini yang kita kenal adalah ATM duit ya. Orang ngambil ATM, ngambil duit di ATM. Nah, ini ngambil beras di ATM, namanya ATM beras. Nah, ini diberlakukan bagi mereka-mereka yang memang tidak punya beras. Nah, gitu ya. Tidak punya beras dan dikasih kupon. Jadi mereka dikasih kartu ATM itu dan dibatasi berapa dia pengambilannya sekali pengambilan. Ya. Nah, jadi ini memang program mereka untuk menjamin masyarakat Jogokarian itu tidak ada yang tidak makan, ya. Sekali lagi, mereka ingin menjamin bahwasanya tidak ada yang tidak makan. Karena kalau kita lihat Masjid Jogokarian ini itu adalah awalnya adalah Langgar Muhammadiyah ya, adalah musola Muhammadiyah kemudian jadi masjid. Jadi mereka memang basisnya adalah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu sangat menitik beratkan kepada surat Al-Maun ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu orang ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un ma ya. Nah, di ujungnya adalah ujung ayatnya adalah orang yang tidak mau membantu orang-orang yang perlu bantuan. Nah, jadi itu mereka terapkan dalam kegiatan mereka, dalam kegiatan di masjid mereka. Ya. Nah, yang kedua jamaah mandiri. Nah, ini adalah program bagaimana membuat jamaah itu mandiri, ya, mandiri secara ekonomi sehingga mereka menerapkan ya yang namanya infak-infak itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi ya. Jadi kalau di kita infak masih untuk operasional masjid, kalau mereka tidak. Mereka infak itu sudah memberdayakan ekonomi. Berapapun infak yang mereka perlukan, yang mereka dapatkan, mereka langsung salurkan untuk jamaah yang mandiri secara ekonomi. Ya, itu program mereka yang kedua. Kemudian program yang ketiga adalah Pionir Kampung Ramadan. Nah, ini ya. Ini Pionir Kampung Ramadan ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ketika Ramadan itu jalan depannya ditutup, lalu mereka buat di situ bazar setiap hari kegiatan ya. Sehingga seperti apa ya? Seperti eh, keramaian tapi 1 bulan penuh gitu. Apa namanya itu? Ya.
itu yang mereka lakukan di depan masjid itu ya, karena jalannya kan kecil depan masjid itu. Ya, jauh lebih besar jalan di kita ya. Jadi tapi mereka itu ya, mereka tutup itu karena mereka ada jalan alternatif lain ya, sehingga orang yang naik mobil bisa lewat jalan yang lain. Kemudian yang keempat peta dakwah. Ini peta dakwah ini mereka betul-betul mempetakan ya dakwah yang dilakukan, itu termasuk kondisi jamaahnya ya, mereka punya data ya. Itu desa Jogokarian itu berapa orang penduduknya, berapa yang pegawai negeri, berapa yang usaha ini, usaha itu, mereka punya data. Ya, nah ini yang saya nanti akan coba melakukannya di kita di Budi Agung ya. Kita coba data ya, saya sudah minta Mas Yanto itu untuk melakukan pendataan ya. Di Budi Agung itu sebenarnya berapa sih kepala keluarga yang masih aktif ya? Karena banyak juga rumah yang kosong. Lalu berapa sih keluarga yang sudah single ya? Yang sudah single artinya pasangan hidupnya sudah meninggal dunia. Lalu berapa sih yang mereka single tapi mereka masih tinggal dengan anaknya misalnya ya. Nah, itu tuh harus kita kita data sebenarnya. Ya, berapa mereka yang masih aktif ya. Itu semuanya perlu untuk kita bisa melihat kebutuhan masyarakat kita sendiri ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita fokuskan saja ke Budi Agung ya dan sekitarnya supaya kita bisa lebih fokus seperti Jogokarian tadi ya. Kemudian yang kelima, mensolatkan orang hidup. Ya, bukan mensolatkan orang mati ya. Kalau misalnya orang mati itu biasa, tapi ini mensolatkan orang hidup. Artinya apa? Dibuat pelatihan solat ya, pelatihan solat bagi orang-orang yang belum mengerti solat ya, atau pelatihan sholat khusyuk ya bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas sholatnya. Itu mereka lakukan. Kemudian yang keenam adalah saldo infak 0 rupiah ya. Ini yang tadi saya jelaskan bahwasanya mereka itu tidak menggunakan infak itu untuk membiayai masjid, tapi mereka menggunakan infak itu untuk membiayai usaha kampung ya, usaha warga di kampung Jogokarian. Nah, kenapa? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Kenapa? Ya. Nah, karena mereka punya usaha, gitu ya. Usahanya adalah hotel, Hotel Wakaf Jogo Karian namanya. Ya, ini ada 11 kamar. Ya, itu yang ada kamar nomor 5 yang jelas kelihatan ya. Nah, ini uh, 11 kamar yang mereka miliki ya sebagai usaha, sebagai wakaf mereka. Ya, ini adanya di lantai masjid depannya, di belakangnya itu Islamic Center, di atasnya di lantai tiganya ada hotel ini. Ya, jadi untuk menuju ke hotel sudah tersedia lift yang siap mengantar sampai lantai 3. Ya, jadi nanti kalau kita para santri rihlah ke sini, kita bisa nginap di sini. Ya, kita bisa nginap di sini langsung nanti lift lantai 3 langsung ke hotel, begitu sholat langsung turun ke bawah ke Masjid Jogokarian. Ya. Tapi ini terbatas, kamarnya cuma 11. Ya, jadi kalau kamarnya cuma 11, kalau satu kamar 2 orang, ya cuma 22 orang. Nah, itu sulit kita kalau kita ramai ya. Kalau kita ramai, apalagi kalau misalkan kita bisa sampai 2 bus, wah nggak mungkin di sini ya. Kita kemarin ke Bandung aja 1 bus, berapa kamar itu? Ya, 20 kamar itu kita kemarin ya ke Bandung ya. Nah, apalagi nanti kalau kita ke Jogja ya, kalau 11 kamar kita agak sulit, makanya saya lagi berpikir ada hotel yang sekarang saya nginep ini, itu hotel bintang lah ya, cuman tidak tidak bintang tinggi ya, bintang rendah ya. Tapi di sini kalau nggak salah hotel bintang 3 ya, tempat saya nginep sekarang, itu namanya hotel Grand Palace ya, Grand Palace. Nah, dari hotel Grand Palace ke Masjid Jogokarian itu hanya 300 meter. Ya, barusan saya sholat ke Masjid Jogokarian terus kembali lagi ke hotel itu hanya 300 meter. Ya, jadi kalau kita bisa jalan kaki lah kita ya. Jadi saya berpikir supaya menampung semuanya ya mungkin nanti kita nginapnya di sini aja.
di Hotel Grand Palace ya. Nah, 11 kamar di hotel itu ya. Nah, kemudian fasilitasnya apa? Nah, 10 kamar standar ya, artinya ada TV, kamar mandi, AC ya. Lalu satu kamar VIP ya. Nah, kamar VIP-nya single bed, kamar mandi dengan air hangat, ada bathtub, AC dan TV ya. Jadi bedanya dengan kamar yang biasa, di sini ada air hangatnya ya dan ada bathtubnya. Itu aja bedanya ya. Jadi ada 10 kamar yang biasa, satu kamar yang VIP dan harganya murah ya. Jadi mulai daripada 200.000 ya. Nah, kalau memang hotel di Jogja ini murah-murah ya. Jarang yang mahal ya. Hotel berbintang pun murah ya. Itu karena memang mereka volumenya besar ya. Karena di sini daerah wisata, Jogja itu daerah wisata, jadi memang apa namanya yang ngisi itu banyak ya. Jadi rate yang ngisi itu banyak saja. Mereka sebulan itu 40 juta ya. Ini langsung informasi ini saya dapatkan dari Ketua Dewan Suronya ya, yaitu Ustadz Jazir ya. Langsung ketika saya ngisi kajian subuh 2023 yang lalu, itu ngajak saya makan soto bersama, lalu di situ beliau cerita ya, dari hasil ini saja itu 40 juta surplus ya, artinya kalau bisnis itu untung lah. Nah itu kan kalau 40 juta sebulan kan satu tahun kan hampir setengah miliar ya. Hampir setengah miliar punya duit ngapain lagi terima-terima infak-infak ya. Infak itu udah dikasihkan aja semua ke jamaah lagi gitu ya. Sehingga infak mereka itu untuk memberi modal orang jual nasi goreng, orang jual bakso, orang buat usaha apapun itu dikasih modal semua. Sama masjid itu secara gratis ya, tidak harus dikembalikan. Jadi yang penting mereka bisa usaha gitu ya. Nah, ini usaha yang mereka lakukan dan insya Allah hari Rabu besok ya, lusa saya dijadwalkan untuk ngisi kajian subuh di Masjid Jogokarian ya. Jadi baru tadi pagi ada konfirmasi dari pihak Masjid Jogokarian untuk saya mengisi kuliah subuh di situ ya. Dan saya insya Allah pulang sampai Bogor itu Rabu malam ya. Jadi Rabu malam insya Allah sampai Bogor. Nah ini usaha ya, usaha yang mereka lakukan dan banyak lagi ya. Jadi ada salah satu eh, apa, pengurus wakaf di masjid ini yang selalu konsultasi dengan saya. Sekarang pun masih banyak yang berwakaf ke masjid ini. Jadi memang gini ya, teman-teman sekalian ya, para santri sekalian, kalau misalnya kita amanah dalam mengelola wakaf, itu orang ramai yang kemudian datang untuk berwakaf. Ya, itu yang rumusnya begitu. Ya, jadi Masjid Joko Karyan ini itu ceritanya ya, cerita Ustadz Haidar yang pengelola wakaf di sana itu sampai sekarang orang terus berwakaf. Cuman mereka mereka belum 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 100% menerima semua wakafnya karena khawatir nggak mampu mengelola gitu ya. Nah, itu sehingga mereka ingin meningkatkan capacity building mereka untuk mengelola perwakafan itu ya. Dan nanti insya Allah hari Rabu saya akan bicara wakaf juga di Masjid Jogokarian ya. Nah, ini kemudian selain itu juga mereka ada usaha sewa aula. Ya, sewa aula. Di lantai 2 Masjid Jogokarian ini itu menyediakan aula khusus pertemuan dan serbaguna untuk para jamaah yang ingin menggunakan berbagai acara, semisal seminar, manajemen masjid dan lain-lain. Ya, aula dapat menampung sekitar 250 orang dan full AC. Kisaran biaya sewa aula sekitar 150.000 sampai itu per 8 jam ya. Nah, kita pun nanti akan membuat brosur ya untuk penyewaan aula yang bawah ya, yang sekarang kita pesantren ini nanti kita sewa-sewakan untuk akad nikah ya. Nah, untuk akad nikah nanti kita sewa-sewakan, nanti kita buat brosurnya ya. Nanti berapa biayanya nanti kita survei lah, berapa biaya yang pas
untuk sewa ruangan untuk akad nikah ya. Tapi bukan untuk pesta ya. Kalau untuk pesta kita nggak menerima karena tidak mungkin ya. Tapi untuk akad nikah mungkin ya. Jadi akad nikah di kita nanti pestanya di Hotel Papyrus boleh ya, atau pestanya di Hotel Swiss Bell misalnya silahkan. Tapi akadnya di kita bisa ya. Jadi akad itu kan tidak banyak yang hadir ya kan. Dan itu para keluarga saja biasanya. Ini ya. Jadi selain nanti untuk akad nikah, juga aula kita nanti kita akan sewa-sewakan untuk macam-macam lah ya, untuk acara-acara apa ya. Nanti tinggal kita buat rate yang khusus ya untuk pengajian-pengajian ya. Karena kita kan harus bayar listrik, bayar AC ya. Apa AC ya, karena itu AC, maka kita perlu bayar listrik. Itu jadi mereka punya usaha ya, sewa aula, kemudian hotel tadi, dan sekarang mereka lagi apa namanya sudah membeli hotel ya di Kaliurang ya, itu adalah perluasan bisnis mereka, perluasan usaha mereka, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nanti mungkin kita bisa bisa bahas berseri nih ya tentang wakaf-wakaf usaha mereka yang sekarang sedang mereka lakukan dan cukup menguntungkan ya. Nah, kemudian program kerja takmir ya. Ini saya bahas lebih khusus di program kerja takmir. Pertama, memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Nah, ya, ini kita perlu telaah ini apa maksudnya ya. Memasyarakatkan masjid berarti bagaimana membuat masjid itu populer ya. Kemudian memasjidkan masyarakat, bagaimana membuat masyarakat itu cinta masjid, kira-kira gitu kan. Nah, ya. Jadi dengan mereka apa namanya dibantu usahanya ke masjid, otomatis mereka datang ke masjid itu untuk sholat itu, ya, otomatis itu. Nanti pun kita bisa itu kalau kita punya dana ya, kalau kita punya dana usaha kita jalan, kita punya dana, kita bisa lakukan itu, ya. Pembinaan para apa ojek ya, pembinaan tukang beca ya, pembinaan supir angkot sekitar Budi Agung kita bisa lakukan, ya. Tapi karena sekarang dana kita belum ada ya, kita belum lakukan. Yang kedua, membangun kelembagaan masjid yang profesional dalam karya ikhlas dalam niat. Nah, ya, ini kelembagaan masjid yang profesional. Jadi karena mereka sudah menjadi kunjungan destinasi orang-orang seluruh Indonesia, mereka ya buka usaha apapun jalan gitu ya. Di depan masjid itu banyak orang yang jual-jual segala macam kuliner itu laku lah karena banyak pengunjung gitu kan. Dan mereka buat apa kaos, mereka buat apa kopiah Jogokarian, mereka buat macam-macam lah ya. Souvenir-souvenir karena orang berkunjung, orang belanja, orang pulang gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ini yang dalam ngobrolan dengan Dewan Suronya dengan Ustadz Jazir itu mengatakan seluruh keuangan itu transparan dilaporkan ya. Nah, jadi tidak ada yang ditutup-tutupin ya. Nah, jadi kalau memang surplus surplus, kalau memang defisit defisit ya. Jadi terbuka sekali dengan jamaah ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan seluruh potensi jamaah bagi kemakmuran masjid dan kesejahteraan jamaah. Nah, ya. Ini mengembangkan seluruh potensi ya bagi kemakmuran masjid dan kesejahteraan jamaah ya. Jadi semua dilibatkan ya, semua profesi dilibatkan di situ ya, sehingga eh, mereka bisa terlibat secara aktif di masjid ya. Jadi beda orang kalau dia hatinya terpaut dengan masjid ya, dimanapun dia berada dia pasti ke masjid gitu. Itu dia ya, dimanapun berada dia pasti ke masjid. Nah, tapi bagaimana caranya supaya orang itu bisa dekat dengan masjid, gitu kan? Maka masjid perlu membuat orang itu apa? Merasa berterima kasih dengan masjid. Maka itu pentingnya masjid membantu jamaahnya. Saya ingat sekali ketika eh, Pak Yusuf Kala melantik kami ya,
melantik kami menjadi ketua apa menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia Pusat ya. Beliau beliau mengatakan begini, fungsi masjid itu dua ya. Pertama, eh, dimakmurkan jamaah ya. Jadi jamaah itu kudu memakmurkan masjid ya. Jadi siapa lagi yang kalau kita lihat surat At-Taubah ayat 18 kan ya. Siapa lagi yang memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman. Coba kita buka nih ya, para santri semua coba dibuka surat At-Taubah ayat 18 ya, surat 9 ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah hanyalah gitu ya. Ini karena ada kata-kata innama. Kalau innama itu ya hanyalah gitu ya. Hanyalah amanabillah. Man amanabillah. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Wa qamas shalah dan orang-orang yang tetap melaksanakan sholat, tetap mendirikan sholat. Wa ataz zakah dan orang yang menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah, ya. Jadi orang-orang yang hatinya dekat ke masjid, hatinya terpaut ke masjid, itu biasanya memiliki ciri-ciri ini, ya. Nah, ini yang kita inginkan di kita, di kalangan kita semua, santriwan dan santriwati itu melekat ciri-ciri ini. Siapa itu orang-orang yang memerlukan masjid Allah? Pertama, orang yang beriman kepada Allah, yang kedua beriman pada hari akhir, yang ketiga orang yang selalu melaksanakan sholat istiqomah dalam melaksanakan sholat, orang yang terus membayar zakat, dan yang kelima orang yang tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Jadi lima ya, lima ciri-ciri orang yang pemakmur masjid. Ya. Lima ciri-ciri orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ya. Nah, jadi itu yang pertama tugas masjid. Ya. Yang kedua masjid yang memakmurkan jamaah. Nah, gitu ya. Ini yang sudah terjadi di Jogokarian ini. Ya. Nah, semangat ini yang akan kita lakukan di Al-Ittisom. Ya, mudah-mudahan ini kita kita berdoa ya, semoga kita punya masjid makmur ya, makmur dan bisa memakmurkan jamaah kita. Ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan dakwah jamaah dan jamaah dakwah. Nah, ya, mengembangkan dakwah jamaah. Ya, jadi eh, kalau di Jogokarian kan tidak ada pesantren kayak kita ya. Jadi dia kan cuman habis subuh ya sudah nggak ada apa-apa dia programnya. Paling kalau ada tamu-tamu ya, kalau itu diminta kuliah subuh. Paling gitu aja. Tapi yang program seperti kita tidak ada ya. Tapi dia terus kembangkan dakwahnya dan jamaah dakwah. Nah, jamaah dakwah ini kan banyak ya. Jamaah-jamaah yang memang tugasnya berdakwah itu mereka support, mereka dukung. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan dalam dakwah. Nah, ya. Jadi walaupun apa namanya tugas kita adalah dakwah, ya harus sejahtera. Makanya mesti dipikirkan ya bagaimana supaya kegiatan dakwah itu punya usaha. Nomor tujuh, menggarap dan membina generasi muda yang berjasad kuat, ya, yang bertubuh kuat, berwawasan luas, berjiwa marhamah, berprestasi dan mandiri. Nah, ini di bawah kepemimpinannya Mas Atta ini ya. Nah, sebagai ketua pemuda, ketua pemuda Alitisom ya. Jadi bagaimana supaya anak-anak muda di kita itu nanti dilibatkan ya, ya tak ya, dilibatkan nanti dalam apa ya, dalam Ramadan ya, libatkan mereka nanti seperti apa ya nanti Ustadz Ulul ya. Jadi jangan kemudian generasi muda ini kita
biarkan saja begitu ya. Nanti juga ada pesantren kan ya, pesantren buat pemuda kan ya, itu juga penting. Kemudian yang kedelapan, membina keluarga jamaah yang sakinah sebagai benteng ketahanan umat. Nah, ini ya, sebab keluarga itu menjadi benteng terakhir ya. Orang kalau di luar itu digoda segala macam, tapi kalau keluarganya kuat itu aman itu. Ya. Tapi kalau keluarganya tidak kuat, udah ya selesai itu. Ya. Nah itu pentingnya menjadikan keluarga kita sebagai benteng ketahanan ya terakhir ya. Lalu yang kesembilan, mengelola majelis-majelis taklim yang terencana dan terprogram untuk pemahaman Islam yang utuh dan luas serta sempurna ya. Nah ini majelis-majelis taklim ini ya. Ya, kalau di kita kan udah ada ya Majelis Taklim Al-Itisam ya, yang dipimpin oleh Bu Leni ya. Nah, ini kita teruskan ini, kita rencanakan ya, kita programkan nanti hal-hal yang memang perlu dibutuhkan ya. Jadi Majelis Taklim juga nanti ke depannya tidak hanya memberikan apa namanya materi-materi pengajian ya, tapi juga perlu mungkin diberikan pengetahuan. Perlu juga itu bagaimana apa memasak yang baik gitu ya Bu Leni ya. Bagaimana memasak soto yang enak gitu perlu juga itu ya, bagi ibu-ibu ya. Nah, jadi diberikan juga ke apa ke keterampilan yang dirasakan ya. Tidak yang kemudian eh, eh, dalam jangka panjang ya. Yang ke-10, peningkatan kualitas ibadah dari segi syar'i maupun teknis. Ya, ini peningkatan kualitas ibadah. Cuma memang kalau di Jogokarian ini, tempat laki-laki sekarang sudah dingin, sudah dipasang AC. Tapi tempat perempuan masih panas. Ya, eh, dari Bu Sandra protes dia kemarin sholat maghrib itu panas, aduh hareudang euy, hareudang katanya. Panas euy katanya. Ya, ya di kita alhamdulillah tempat laki-laki tempat perempuan tetap dingin ya. Nah, jadi kita masih lebih apa one step ahead daripada Jogokarian dalam hal tempat perempuan ya, sholat tempat perempuan ya. Lalu yang ke-11, menggali sumber dana yang optimal tanpa harus memberi beban kepada jamaah. Nah ini ya, ini nanti program kita dalam jangka panjang ya. Dalam jangka panjang kita inginkan Alitisom tidak memberikan beban kepada jamaah, tapi justru membantu pada jamaah ya sehingga jamaah bisa lebih baik ya daripada sekarang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nanti kita bisa buat seri kedua dan seri ketiga daripada Jogokarian ini karena banyak yang belum masih saya ungkap ya. Karena kalau kelamaan juga nanti tidak efektif ya. Silakan para santriwan santriwati yang ingin bertanya, boleh juga yang di Zoom ya. Ada 15 ini yang bergabung di Zoom ya. Dr. Hasan dari Kuala Lumpur boleh apabila ingin bertanya. Saat ada yang mau bertanya saat Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya silakan silakan. ya, Salam. kan hanya nanya ini model seperti ini, apakah untuk hari ini aja atau untuk seterusnya? Karena biasanya pemateri ada di depan, jadi kita semua bisa menyimak. Kalau kayak begini, apalagi kalau jamaahnya penuh, kami mungkin ada yang sempat nyender segala macam itu kami tidak nyaman jadi melihat apa namanya teksnya itu apa ya dengan susah payah juga materinya tidak terlihat biasanya kita sambil Oh iya, oke. biasanya kan di layar Kalau di TV terlalu kecil gitu ya. jadi semuanya fokus ke tentang kami tidak terlihat Layar. Oh gitu.
Jadi begini. Mas, Pak, ayo, Mas. Ya, halo, Ya, ya Sat. Kan biasanya kalau perlu sebenarnya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ada Sat, ya ada. nanti ya memang ini apa karena TV-nya masih agak kecil ya? Hah? Apa karena TV-nya masih agak kecil itu? Apa perlu TV Ya yang lebih Sat, besar kalau lagi? kalau untuk Zoom kecil Sat. ke tengah gitu. Oh iya, Zoom soalnya. Oh iya, ke tengahin lagi. Eh, eh, supaya besar gimana caranya itu? Ya, siap, siap. Supaya besar, Akhir. eh, Akan lebih baik kita mengambil online di rumah, kita pesannya di langsung. oh Ya. gitu. Banyak juga Pak. Oh gitu. Enggak, jangan online dari rumah. Majelisnya ini tetap 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 mulia ya. Jadi kalau majelis ini kan nanti dihitung dicatat oleh para malaikat ya. Malaikat akan mencatat nama yang hadir di masjid lalu melaporkan. Itu jangan Ada ya. Tapi sedikit mungkin posisi. kalau mau bisa bisa dibantu pakai HP saja. Jadi pakai masing-masing bawa HP, dilihat di HP gitu ya. Kalau untuk yang live seperti ini ya. Atau bisa jadi juga bisa juga dua layar Sat. Yang satu pakai infocus, yang satu pakai TV. Bisa gitu nanti ya. Nanti kita buatlah ya. Untuk ya mungkin nanti untuk hari Rabu barangkali ya. Hari Rabu soalnya Ustadz Alim soalnya di Jogja juga nih dengan saya. Ya nanti mungkin hari hari Rabu live-nya di desain begitu ya. Tapi kan kalau Ustadz Alim kan nggak pakai eh, PowerPoint dia. Dia kan cerita Enggak aja Sat. ya. Jadi mungkin nanti Ustadz Alim bisa bisa lebih jelas itu eh, gambarnya maupun suaranya karena dia tidak pakai PowerPoint kan, tidak menjelaskan dengan PowerPoint ya. eh Baik, ada lagi? Itu tadi masalah teknis ya. Nanti kita coba Ah, pikir yang Assalamualaikum, lebih baik. Bapak Henry. Saya Hasan dari Malaysia. Oh iya, silakan Dr. Hasan. Ya, terima kasih. Bagaimana em, pihak masjid untuk menerapkan kesadaran dan juga untuk memastikan keberlanjutan program-program yang akan diadakan di masjid? How Baik. do we inculcate awareness and how do we maintain the sustainability of the program? Bagaimana kita Ya, hendak memastikan kesadaran terhadap ya, program-program masjid dan untuk memastikan keberlanjutan sustainability ya. program-program yang akan diadakan di masjid. Terima kasih. Ya, baik, Dr. Hasan ya. Jadi the most important thing is monitoring and evaluation ya. Jadi memang di sini di Masjid Jogokarian itu kan itu yang namanya rapat berkala itu terus dilakukan monitoring dan evaluasi ya. Jadi memang kita pun harus terus melakukan rapat secara berkala ya untuk memastikan ini ya. Jadi kan kita sudah sepakati setiap 3 bulan sekali kita rapat gabungan pengurus pembina pengawas gitu ya yayasan ya untuk memonitor apa yang sudah kita rencanakan di rencana kerja kita gitu ya. Kemudian nanti kalau setiap setiap minggu pasti pengurus rapat ya karena walaupun tidak rapat formal rapat informal. Nah, yang namanya monitoring itu terus mereka lakukan ya monitoring dan evaluasi. Tadi itu ya dengan kelembagaan manajemen yang modern itu mereka lakukan seperti itu. Ya, saya belum bahas struktur mereka ya. Struktur mereka itu sangat kompleks ya. Nanti mungkin pada pertemuan yang akan datang saya akan coba bahas lebih lebih detail ya. Untuk perbandingan aja dengan kita nanti. Baik, baik, terima Baik, kasih. yuk baik. Silakan yang lain. Pak Suryo mau bertanya? Pak Fiazul?
Ada Pak Dasrijal, ada Pak Untung, ada Pak Amin, ada Pak Barjo, ada Pak Yulianto, Pak Pri, Pak Joko, Pak Bambang, Pak Indarno. Oh sini. Oh di sini ya. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saat menyimak Ya, berdirinya Joko Karyan tahun 66. Perjuangan yang panjang ya, dan baru didengar oleh umat di daerah di bumi Jawa Barat mungkin baru sekitar tahun 2000-an. Jadi memang tidak sia-sia perjuangannya lama dan panjang. Nah, mudah-mudahan untuk santren Itisom bisa lebih pendek. Mudah-mudahan. Demikian Ustaz. amin, 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 Terima kasih. amin. Ya, baik ya. Ini apa komentar aja dari Pak Dasrijal ya. Ya nanti itu kemarin ada santri yang udah nanya itu Pak Das. Jadi nggak kita ke Jogja dan Solo katanya. Sudah ada yang nanya kemarin itu santri. Jadi ya itu saya bilang nanti aja habis Lebaran gitu. Ya, ini marilah ke Jogja dan Solo ya. Sedikit, sedikit, Habis ya, Ustaz. Lebaran ya. Eh, mungkin ini diskusinya kan cukup cukup panjang, Ustaz. Jadi kami hanya berharap Ustadz mungkin nanti bisa mengeksplor tentang aspek pengelolaan. Pertama, aspek pengelolaan keuangan. Yang kedua, aspek pengelolaan sumber daya manusianya, mungkin marbot dan cara pengelolaan sumber daya manusianya di sana. Yang ketiga, tentu dari aspek manajerialnya atau manajemennya. Ini tentu kalau bisa kita eksplor nanti, mungkin akan sangat bermanfaat untuk eh, masjid-masjid lainnya. Mungkin itu yang kami harapkan dari Ustadz untuk bisa berdiskusi atau mengeksplor ini nanti setelah Ustadz sampai di Jogja. Selamat berlibur, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Terima kasih tuh atas selamat berliburnya. Iya, ya. Iya kan. Jadi kalau santri kan dari tauhid kan sudah tahun lalu ya, 2024. Nah, 2025 ini Jogja Solo lah kita ya. Direncanakan dari sekarang ya supaya tidak terlalu terburu-buru ya. Jadi mungkin bagus itu pas liburan anak-anak sekolah ya. Jadi bisa ikut cucu-cucu juga nanti ya. Kalau mau ikut cucu-cucu gitu ya. Nah, jadi biar rame juga. Kalau bisa dua bus kita ya. Jadi itu untuk apa program kita ke depan ya, Ba'da Ramadan ya. Karena kita Ramadan ini kita libur ya, full kita libur sebulan. Nanti setelah itu kita masuk lagi, nanti sekitar bulan Juni kita rehlah ke Jogja dan Solo ya. Baik, ada lagi yang lain silakan. Yang dari Zoom ini ada Pak Profesor Mat Syukur, ada Rohmat Yusuf,
ada Bu Cucu, ada Nuraini, ya, ada Pak Sobirin, ada Ibu Sri Pantini, ada Pak Joko Santoso, ada Bu Nani, ada Bu Ani, ada Bu Eni Sulistyawati, ada Bisa Pak nih. Suharisma. Silakan. Assalamualaikum. Woi, foto siapa tuh? Waalaikumsalam. Foto siapa tuh? Ini orang Johor ini. Orang Johor. Ustaz, Ah, cuman orang itu Johor. saya lihat masjid itu udah nggak bisa bergerak ke kiri kanan belakang depan ya karena tanahnya udah habis ya. Terus paling ke atas. Kalau ke atas juga kan terbatas ya. Gimana itu rencana pengembangan eh, bangunannya ke depan? Terima kasih. Halo, Ya, Ustaz. halo, kayaknya internet di masjid kayaknya agak ngadat itu. Ngobrol lagi. Tanya lagi. Halo, Ustaz. Halo, ya, halo, Ya, Ustaz. halo. Iya, tadi tadi agak putus-putus. Jadi Oh selama iya, iya. yang tadi Ini, Pak Amin nggak jelas tadi putus-putus dia. ya saya pernah 2 kali sholat subuh di Jogokarian. Cuma Iya, masjid itu karena lahannya terbatas, jadi kelihatannya untuk pengembangan kiri kanan atau belakang itu sudah tidak memungkinkan lagi ya. Jadi paling-paling ke atas gitu ya. Nah ini bagaimana kalau misalnya ada rencana pengembangan untuk pengembangan fisik sekalian? Ya, no. ya memang masjid ini kecil kan, tanah kan di seberangnya kan untuk parkir aja kan. Jadi dia nggak punya tanah lagi memang. Jadi memang sempit terbatas ya. Tapi makanya itu kemudian yang dia apa yang dia utamakan adalah yang sifatnya bukan non fisik itu yang dia coba untuk apa, untuk populerkan gitu. Memang kalau secara fisik memang ya kecil, namanya dari musola dulu kan, dari langgar kan kecil itu. Kalau namanya kan ya tidak banyak juga ya. Makanya dia coba untuk mengembangkan ke belakang, dan untuk usaha dia coba tempat yang lain bukan di situ gitu. Gitu. Amin. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz, tapi agak putus-putus. Nggak putus-putus juga ya? Ya ini kendala sinyal barangkali ini. Yes. Ya. Tapi ini kencang kok di saya nih. Ini berapa nih? Satu, dua, tiga, tiga, tiga strip kan kencang itu harusnya. Baik, cukup ya? Iya Ustaz. Ya, baiklah para santriwan dan santriwati, kita sudahi saja kajian live dari Jogja ini ya. Dengan harapan kita terus bersemangat ya di dalam melaksanakan ibadah dan istiqomah ya. Istiqomah. Jadi semangatnya tidak sebentar ya, tapi terus-terus menerus. Dan ini kita perlu doa bersama. Semoga kita Allah berikan keistiqomahan dalam beribadah dan berdakwah. Demikian saya sudahi dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk sama-sama.